Kenapa kelompok penyembah kubur-kubur di dekat markas besar Jemaah Tabligh tidak dibasmi, yaitu penyembah makam Nizamuddin Aulia? Mari kita bedah fenomena ini dengan kacamata kritik ideologis dan realpolitik sosiologis. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, keberadaan makam Nizamuddin Aulia yang tepat bertetangga dengan markas besar Jamaah Tabligh, JT, di Banglewali Masjid, Delhi, adalah sebuah simbiosis kemunafikan atau bukti ketidakberdayaan doktrinal. Berikut adalah analisis tajamnya dalam durasi 3 menit. 1. Diplomasi tetangga, pragmatisme di atas akidah. Secara teologis, Jamaah Tabligh berakar dari Deobandisme yang secara lisan menentang khurafat dan penyembahan kubur. Namun, secara fisik, mereka hidup berdampingan dengan pusat sinkretisme terbesar di India. Kritikus ekstrem melihat ini sebagai bentuk oportunisme. Jika JT benar-benar puritan seperti yang mereka klaim dalam buku-buku mereka, membiarkan praktik syirik di depan pintu rumah sendiri tanpa tindakan radikal adalah bukti bahwa dakwah mereka hanyalah macan kertas. Ketakutan sosial, mereka tidak membasmi atau menindak keras penyembah makam tersebut, karena JT sangat bergantung pada stabilitas sosial untuk menjalankan mesin organisasinya. Menyerang makam Nizamuddin sama saja dengan memicu perang saudara yang akan menghancurkan markas mereka sendiri. Jadi, akidah dikorbankan demi kelangsungan organisasi. 2. Simbiosis parasit, keuntungan dari arus massa. Makam Nizamuddin Aulia menarik jutaan peziarah, dan markas JT mendapatkan keuntungan dari ekosistem keramaian tersebut. Analisis, kritikus melihat adanya ekonomi kerumunan. Markas JT berada di lokasi strategis tersebut justru karena daerah itu sudah menjadi pusat gravitasi spiritual. JT memanfaatkan infrastruktur sosial yang sudah ada untuk merekrut orang-orang yang datang ke makam. Kritik ekstrem, ini adalah bentuk parasitisme spiritual. Mereka membenci praktiknya, penyembahan kubur, tapi mereka mencintai lokasinya. Mereka menggunakan arus manusia yang datang karena kesesatan, menurut kacamata Puritan, untuk memenuhi sahaf-sahaf masjid mereka. 3. Kontradiksi Deobandi, antara teks dan realitas. Jamaah Tabligh sering dituduh sebagai sufi yang malu-malu. Maulana Ilyas dan tokoh-tokoh awal JT sendiri dibesarkan dalam tradisi sufisme yang menghormati silsilah para wali. Kritikus ekstrem berargumen bahwa JT tidak membasmi praktik di makam Nizamuddin karena secara genetik spiritual, mereka memiliki akar yang sama. Mereka menggunakan teknik takyah sosiologis, bersikap puritan saat berbicara dengan orang luar, tapi tetap membiarkan mistisisme lokal tumbuh karena itulah bahan bakar emosional jamaah mereka. Kegagalan total, keberadaan makam yang tetap eksis dan ramai membuktikan bahwa dakwah JT selama 1 abad telah gagal total secara lokal. Mereka mampu mengirim orang ke London atau Jakarta, tapi tidak mampu mengubah tetangga sebelah rumah mereka sendiri dari praktik yang mereka anggap syirik. Referensi dan dasar kritik. 1. Arsyad Alam, Inside Alive Tradicalis, Z. Tablighi Jamaat in India, peneliti sosiologi yang membedah bagaimana JT mengelola hubungan dengan kelompok sufi di Delhi dan bagaimana mereka menggunakan strategi penghindaran konflik demi ekspansi global. 2. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tablighi Jamaat, menjelaskan sejarah lokasi markas JT di Nizamuddin West, dan bagaimana kedekatan geografis ini menciptakan ketegangan sekaligus ketergantungan unik. 3. Kritik Salafi kontemporer, seperti Syekh Hamud Al-Tuwaijiri dalam Al-Qaul Al-Baligh. Ulama-ulama Saudi secara ekstrem sering menyerang JT karena dianggap lembek, atau bahkan setuju secara diam-diam terhadap penyembahan kubur karena enggan melakukan nahi munkar, pencegahan kemungkaran, di markas mereka sendiri. 4. Musirul Hasan, Living with Secularis, membedah bagaimana identitas Muslim di India, termasuk JT, terjepit dalam kebutuhan untuk terlihat damai di mata pemerintah, sehingga mereka menghindari tindakan-tindakan radikal terhadap kelompok Muslim lain, seperti Sufi Makam, agar tidak dicap sebagai kelompok ekstremis oleh negara. Kesimpulan,
secara ekstrem, tidak dibasminya penyembah makam di samping markas JT adalah bukti bahwa gerakan ini lebih mementingkan branding damai dan kuantitas jamaah daripada integritas akidah yang murni. Mereka membiarkan kesyirikan di depan mata demi keamanan fasilitas mereka. Dakwah 4 bulan keluar negeri hanyalah pengalihan isu dari ketidakberdayaan mereka di kampung halaman sendiri.